Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Siti Rahma Komara, dalam mata pelajaran geografi. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan dinamika penduduk. Ini ya, dinamika penduduk, dinamika kependudukan Indonesia. Ini peta konsep yang bisa kalian lihat yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu faktor dinamika dan proyeksi kependudukan, mobilitas penduduk dan tenaga kerja, kualitas penduduk, serta demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Baik, ini pengertian dari dinamika penduduk. Di sini dijelaskan bahwa dinamika penduduk adalah sebuah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Ilmu yang pelajari tentang dinamika penduduk yaitu demografi. Demografi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kuantitas penduduk, yang kedua kualitas penduduk. Yang masuk ke dalam kuantitas penduduk ada komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, kemudian ada pertumbuhan penduduk dilihat dari kepadatan penduduk. Untuk umur ini batasannya 0 sampai tak terhingga, karena yang namanya umur kita tidak bisa menentukan batasan usia manusia itu berapa ya. Kemudian untuk jenis kelamin, ini jenis kelamin ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk ya. Kemudian dilihat dari kualitas penduduk, ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di Indonesia itu dimulai dari TK ya, jenjang TK sampai ke perguruan tinggi. Kemudian dilihat dari tingkat kesehatan. Nah, ini tingkat kesehatan juga menunjang terhadap bagaimana kualitas masyarakat ya. Kalau sehat, otomatis itu akan menunjukkan bahwa negara tersebut bisa dikatakan negara yang sehat menuju kepada kualitas yang baik. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan ini juga beragam untuk di Indonesia ya. Mulai dari kuli sampai ke birokrasi yang bekerja di birokrasi. Kemudian selanjutnya, komposisi penduduk. Tadi udah dikatakan ya, bahwa komposisi penduduk itu dapat dikelompokkan dilihat dari jenis kelamin, kemudian umur, dan angka ketergantungan atau sering kita kenal dengan dependensi rasio. Kemudian yang keempat ada sex rasio. Yang pertama, menurut jenis kelamin. Tadi udah dikatakan bahwa jenis kelamin itu terbagi menjadi dua. Ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian dilihat dari umur, ada batasannya dari 0 tahun sampai tak terhingga. Tadi udah dikatakan bahwa usia manusia itu tidak bisa kita tentukan berapa batasan maksimalnya. Kemudian yang ketiga, angka ketergantungan atau dependensi rasio, yaitu angka perbandingan antara jumlah usia produktif dengan jumlah usia non produktif. Atau di sini dalam rumusnya dependensi rasio sama dengan jumlah usia non produktif per jumlah usia produktif dikali 100. Perlu kalian ketahui bahwa yang namanya usia non produktif itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada kelompok anak-anak dan ada kelompok lansia. Anak-anak 0 sampai 14 tahun, sedangkan lansia di atas 65 tahun. Itu masuk ke dalam usia non produktif. Sedangkan usia produktif pengelompokannya ada usia mulai dari usia 15 tahun sampai 64 tahun. Kemudian yang keempat, komposisi penduduk yang keempat yaitu sex ratio. Sex ratio itu adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Nah, itu yang masuk ke dalam komposisi penduduk ya. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu angka yang menyatakan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dengan persen. Nah, itu pertumbuhan penduduk. Apa saja faktor-faktor yang menentukan terhadap pertumbuhan penduduk? Di sini ada fertilitas, ada mortalitas, dan ada migrasi. Fertilitas.
atau natalitas atau sering kita kenal dengan kelahiran. Kelahiran, yang dimaksud dengan kelahiran di sini yaitu kenyataan real dari seorang wanita yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan mampu untuk melahirkan, ya. Itu yang dinamakan dengan fertilitas. Sekarang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fertilitas? Yang perlu kalian ketahui di sini, biasanya fertilitas tinggi itu ada di negara berkembang. Salah satunya ada di negara Indonesia. Jadi negara Indonesia itu termasuk ke dalam negara yang memiliki tingkat fertilitas tinggi. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan fertilitas, tinggi. Yang pertama, eee, yaitu pernikahan usia muda. Banyak ya beberapa faktor yang menyebabkan, mereka menikah di dalam usia muda. Kalau dulu banyak para pemikiran orang tua kalau memiliki anak, terutama gadis yang menginjak remaja, ketakutan ada menjadi perawan tua akhirnya ditikahkan ya. Kalau untuk zaman sekarang, faktor nikah usia muda itu diakibatkan oleh pergaulan ya, pergaulan yang Eee, terlalu bebas sehingga banyak di antara mereka yang menikah muda karena, eksiden ya. Salah satunya yaitu hamil di luar nikah, sehingga terjadilah pernikahan usia muda. Kemudian yang kedua ada pandangan banyak anak banyak rezeki. Nah ini ada beberapa, pandangan orang tua bahwa dengan banyaknya anak, otomatis akan menambah banyaknya rezeki ya. Kemudian yang ketiga, anak merupakan, penetrasi dari status sosial. Kemudian yang keempat, anak merupakan penerus keturunan, terutama laki-laki ya. Ada beberapa faktor yang sebetulnya bisa kita ungkapkan yang menyebabkan faktor kelahiran meningkat ya. Sekarang selain ada faktor yang, mendorongnya, ada juga faktor penghambat dari fertilitas. Salah satunya yaitu pelaksanaan program KB, ya, terutama ini untuk mereka yang sama-sama berkarir, ya, orang tuanya yang sama-sama berkarir, maka akan berusaha untuk melakukan program KB, ya. Kemudian yang kedua, penundaan usia perkawinan usia muda. Nah, ini jadi banyak di antara kita setelah keluar banyak yang melanjutkan kuliah atau yang lanjut, mencari pekerjaan sehingga untuk menikah muda tertunda ya. Kemudian yang ketiga, semakin banyak wanita berkarir. Kemudian yang keempat, penentuan adanya undang-undang perkawinan yang menentukan batasan bahwa perempuan untuk menikah itu minimal 19 tahun dan untuk laki-laki 23 tahun ya. Itu yang menjadi, faktor pendorong dan penghambat dari fertilitas. Kemudian dasar-dasar pengukurannya, untuk kelahiran ada angka kelahiran kasar atau CBR ya, dengan rumus CBR kelahiran per jumlah penduduk per tahun dikali 1.000 dan ada angka kelahiran spesifik atau SPR dengan rumus angka bayi lahir, pada tahun tertentu per jumlah, penduduk pada pertengahan tahun dikali 1.000. Kemudian selanjutnya ada mortalitas. Apa itu mortalitas? Atau sering kita kenal dengan istilah kematian. Kematian itu adalah menghilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen. Dalam arti tidak ada istilah reinkarnasi atau yang lainnya ya. Jadi kalau udah, meninggal ya udah kehidupan hubungan dengan dunia sudah terputus. Jadi, kehidupannya secara permanen tidak ada ya. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kematian? Salah satunya di sini faktor pendorongnya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, kemudian yang kedua, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, yang ketiga, keadaan gizi yang rendah, dan yang keempat, bencana alam, peperangan, wabah penyakit. Kita pernah mengalami ya masa pandemi bagaimana dalam waktu beberapa menit orang meninggal. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya, kematian yang melonjak. Peperangan juga sama ya, peperangan juga dalam waktu beberapa menit bisa mengakibatkan berpuluh atau ratusan orang meninggal.
Kemudian bencana alam juga sama, dalam waktu yang singkat bisa menyebabkan kematian dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ini faktor pendorongnya. Kemudian faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya salah satunya yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama untuk berkaitan dengan kesehatan. Kemudian yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Dan yang ketiga, meningkatnya keadaan gizi penduduk. Keempat, memperbanyak tenaga medis seperti dokter, perawat, dan bidan. Ya. Nah, ini dasar pengukuran untuk mortalitas, ada CDR atau angka kematian kasar dan ada SDR, angka kematian spesifik. Ini mungkin untuk perhitungan kita ketemu dalam pertemuan berikutnya ya, dalam latihan soal. Selanjutnya yaitu migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ada beberapa migrasi sebetulnya ya, yang sudah kita bahas. Sebetulnya ini migrasi udah dibahas pada materi di jenjang SMP ini udah dibahas. Salah satunya yang masuk ke dalam migrasi itu ada transmigrasi, urbanisasi, imigrasi, emigrasi, remigrasi. Nah, itu sudah dibahas sebetulnya ya. Tapi tidak ada salahnya untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas secara detail apa yang masuk ke dalam jenis migrasi. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah perhitungan yang berkaitan dengan migrasi. Salah satunya ada pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk sosial. Apa itu pertumbuhan penduduk alami? Pertumbuhan penduduk alami yaitu selisih besarnya kelahiran dan kematian. Dengan rumus pertumbuhan penduduk sama dengan pertumbuhan penduduk keseluruhan ditambah nilai lahir dan nilai kematian. Kemudian pertumbuhan penduduk sosial. Nah, ini variabelnya lebih lengkap lagi ya. Ada pertumbuhan penduduk sama dengan pertumbuhan penduduk keseluruhan ditambah jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian ditambah dengan jumlah imigrasi dan jumlah emigrasi ya. Ini mungkin untuk memperdalam perhitungan ini dalam latihan soal dalam pertemuan berikutnya juga ya. Kemudian selanjutnya ada kualitas penduduk. Apa saja yang masuk ke dalam kualitas penduduk? Tadi sebetulnya udah dibahas ya, yang masuk ke dalam kualitas penduduk. Salah satunya di sini ada tingkat pendidikan, bahwa Indonesia menerapkan tingkat pendidikan itu dimulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Kemudian ada tingkat kesehatan juga ini menentukan kualitas suatu negara atau suatu wilayah. Kalau masyarakatnya sehat, otomatis akan menunjang kepada negara tersebut untuk menjadi negara yang mampu untuk bersaing dengan negara maju. Kemudian pekerjaan juga ini jadi patokan ya. Kalau banyak pengangguran otomatis akan memperlihatkan bahwa suatu negara itu adalah negara yang bisa dikatakan negara yang miskin kalau masyarakatnya banyak yang pengangguran. Maka dijadikan sebuah patokan bahwa kualitas penduduk itu dilihat dari pekerjaan. Apalagi Indonesia. Indonesia dilihat dari pekerjaannya ini beragam ya. Mulai dari kuli sampai ke birokrasi. Terima kasih. Mungkin ini pertemuan untuk hari ini sampai eh, materi yang akan kita jelaskan sampai sini. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya bisa kita lebih lanjut lagi yang berkaitan dengan dinamika penduduk. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.